Oke, terima kasih Bang Aris atas prepare Zoom-nya malam ini. Kita kembali lagi di Zoom Akademi Power Team Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam teman-teman Power Team. Salam sejahtera buat kita semua. Merdeka, ya teman-teman, kita merdeka. Desentralisasi adalah kebebasan. Ya, kita mendapatkan sebuah bisnis yang bebas dari kendali oligarki. Teman-teman bayangkan dulu kita berbisnis dikontrol oleh sentral, dikontrol oleh perusahaan, dikontrol oleh owner. Di sini adalah kebebasan di dalam bisnis pemasaran. Nah, malam ini kita akan kembali menyampaikan Akademi Power Team Indonesia, ya, yang mana Akademi malam ini pastinya kita akan mengangkat tema masih seputaran pemasaran atau pengembangan dari bisnis ini. Seiring berjalan kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan, kita juga akan meluncurkan akademi tentang produk NFT-nya ketika itu diperlukan, kemudian Porscoin atau cryptocurrency ketika itu diperlukan, dan teknologi-teknologinya sesuai dengan analisis perkembangan dari pasar atau market. Saya melihat Metaverse cukup direspon baik, tapi di sisi lain masih banyak orang menganggap ini adalah sebuah bisnis seperti dulu, ya, investasi, kemudian seperti pada umumnya network. Nah, jadi banyak sekali yang melihat bahwa ini bisnis-bisnis biasa seperti itu. Nah, di sini saya menekankan bahwa ini adalah bisnis pemasaran dan bagaimana cara menjalankannya, dan apa yang harus dilakukan, dan pola pengembangan seperti apa yang layak dijalankan di Metaverse. Nah, pastinya apa yang kami sampaikan itu bukan berdasarkan teori. Itu yang paling penting, karena apa yang kami sampaikan itu sudah diimplementasikan dan ternyata berhasil. Nah, kami sangat menghargai karena saya melihat banyak sekali profesional network di dalam Metaverse Power Team, pastinya mempunyai kemampuan dan skill yang maksimal untuk pengembangan pada umumnya. Nah, itu juga bisa dikolaborasi, artinya kami tidak mengharuskan menggunakan strategi apa yang kami sampaikan. Kenyamanan dalam bisnis Metaverse itu ada di individu masing-masing. Karena ini adalah bisnis individu, bisnis owner, kita hanya membeli sebuah program yang dibuat oleh Lado Oktanikop beserta produk blockchain-nya, kita yang mengembangkan dan bisnisnya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, di sini salam kenal bagi teman-teman yang baru bergabung. Saya Kenzi dari Batam dan saya fokus di dalam proyek desentralisasi under Lado Oktanikop 2 tahun lebih. Dan saya paham betul apa yang dilakukan oleh Lado Oktanikop adalah sebuah gebrakan baru di dalam bisnis pemasaran yang memang belum pernah kita temukan selama ini. Ya, ini penuh desentralisasi penuh teknologi blockchain dengan konsep sistem yang baru juga, bukan sistem yang seperti pada umumnya. Ini menarik, artinya ini sangat menarik bagi orang-orang yang ingin memahami hal-hal baru yang biasanya senang dengan tantangan. Oke, saya akan masuk ke sesi materi. Di sini saya akan sampaikan berdasarkan slide. Oke, kemudian saya akan setting. Oke, hide enable. Oke, bisa diterima, Bang Aris? Siap, dah. Oke, ini udah di unmute semua ya? Sudah saya setting. Silakan. Oke. Power Team Indonesia, ya, Metaverse Power Team Academy. Ini akan membahas tentang pemasaran bisnis Metaverse. Ya, teman-teman, kita masih menekankan pemasaran untuk bisnis ini. Bagaimana pola pengembangannya, apa yang harus dilakukan, akan disimpulkan di dalam Akademi malam ini. Teman-teman, Akademi malam ini juga didukung oleh materi-materi sebelumnya. Di sini, tujuan Akademi mengetahui bagaimana cara memasarkan bisnis ini di Metaverse. Jadi teman-teman harus mengetahui bagaimana caranya. Nah, dari materi malam ini mungkin nanti akan menumbuhkan naluri insting bisnisnya untuk menciptakan sebuah peluang atau membuat atau menarik market supaya orang bergabung atau pemasaran pada umumnya. Nah, di sini saya lampirkan catatan, ya. Porsche adalah business owner, artinya teman-teman ketika membeli level program bergabung di Metaverse, baik itu sama siapapun di tim manapun, pada prinsipnya teman-teman sudah menjadi owner bisnis. Karena program yang teman-teman beli atau level program yang teman-teman beli yang ada di wallet masing-masing itu sebenarnya itu sudah milik kita sepenuhnya. Teman-teman bayangkan kalau seandainya kita ingin membuat proyek pemasaran, kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar,
mulai dari sewa IT program, kemudian tim pemasaran, rekrutan tim ponder, belum lagi kita harus mengeluarkan biaya roadshow, biaya seminar, dan lain-lain. Nah, sekarang kita sudah diberi sebuah program yang sangat hebat, tidak ada bisa ya berhenti dalam arti dia ada selalu di jaringan blockchain Polygon. Kemudian kita juga diberi beserta ilmunya, ya cara pemasarannya dari kenyamanan rumah. Nah, ini menarik. Ini menarik. Kenapa? Karena bisnis ini telah membuktikan perubahan banyak orang di seluruh dunia. Bukan hanya di Power Team, bukan hanya di Indonesia. Teman-teman, dalam pengembangan bisnis Metaverse, teman-teman pastinya mempunyai ilmu dan pengalaman masa lalu. Ketika memang bisa mengimplementasikan pemahaman dan ilmu masa lalunya, itu tidak ada masalah. Materi akademi malam ini adalah materi tambahan, yang mana materi tambahan ini sudah terbukti dijalankan di Power Team dan banyak mensukseskan orang. Artinya fokus kita adalah ke sistem pemasaran. Karena sesuai dengan proyeknya atau bisnisnya, bahwa Metaverse ini adalah pemasaran bisnis atau pemasaran matriks sistem. Nah, di sini akademi yang telah kita luncurkan, dan ini yang kelima, kita sudah meluncurkan penjelasan detail tentang proses ekosistem. Ya, kemudian kita juga sudah menyampaikan akademi perbedaan bisnis lama Metaverse dengan pemasaran sistem terdesentralisasi. Artinya teman-teman bisa melihat perbedaan jauhnya antara konsep yang dulu pernah kita kerjakan dengan yang sekarang. Kemudian menemukan logika bisnis Metaverse untuk pemahaman pengembangan berkelanjutan. Kemudian apa yang harus Anda lakukan setelah bergabung di Metaverse? Ya, 4 materi ini ketika bisa menguasai ya 30-40% aja, itu sebenarnya sudah cukup untuk melakukan pengembangan bisnis. Finishingnya atau dalam arti supaya pengembangan lebih maksimal itu seiring berjalannya proses pengembangan. Karena dari proses pengembangan ketika kita melakukan akan banyak membentuk ilmu pemahaman, mulai dari tanya jawab yang tidak bisa terjawab, ya, sehingga kita mencari sesuatu yang belum pernah kita temukan. Ketika kita mencari sesuatu dan menemukan sesuatu, maka akan tersimpan di dalam naluri kita sebagai modal untuk pengembangan bisnis berkelanjutan. Teman-teman, materi malam ini pastinya berhubungan dengan materi sebelumnya, tapi di sisi lain dari materi ini aja teman-teman seharusnya bisa menyimpulkan. Nah, bagaimana cara menjalankan bisnis Metaverse? Ya, pertama yang saya tekankan di sini adalah pemasaran, artinya promosi. Bukan merekrut, bukan mengajak, bukan menjual. Kenapa ini saya hilangkan, artinya saya tidak mendukung dalam hal merekrut, karena saya kebetulan adalah background bisnis network sentral, baik itu MLM, baik itu BO investasi. Ya, pemahaman yang saya lakukan di dalam pengembangan bisnis sebelumnya adalah merekrut. Sehingga ketika kita merekrut, itu akan sangat sulit bagi teman-teman yang tidak mempunyai skill di dalam pemasaran atau mengelola presentasi atau berbicara kepada orang lain. Ya, itu permasalahan ketika kita harus merekrut. Oke. Kemudian merekrut atau mengajak atau menjual, kita menargetkan seseorang. Biasanya kalau dulu pada saat saya melakukan pengembangan bisnis pada umumnya, itu saya menelpon seseorang yang saya kenal. Ya, saya menghubungi seseorang yang pernah saya temukan atau dari background bisnis sebelumnya. Nah, ketika itu saya lakukan dengan pola pengembangan atau menjalankan bisnis terdesentralisasi, lebih banyak persentasenya lebih sedikit untuk mendapatkan mitra. Kenapa? Karena pemahaman yang ada di Metaverse ini harus melalui proses yang namanya pendekatan. Nah, kenapa promosi atau pemasaran lebih baik? Karena dengan pemasaran dan promosi itu sebenarnya orang bisa mendapatkan pendekatan di dalam bisnis. Sehingga pada akhirnya nanti dia akan datang. Nah, tapi di sisi lain, saya tidak melarang dalam pengembangan bisnis ini, karena saya yakin semua orang itu mempunyai skill yang berbeda-beda. Ya, nah artinya merekrut dengan pola mengajak dan pola menjual itu adalah cara lama, bisa dibilang seperti itu.
Nah, kebanyakan orang, terutama pemula, pola pengembangan menggunakan metode mindset merekrut, mengajak, dan menjual ini sangat sulit. Makanya kita mencari hal yang termudah, yaitu dengan pola pemasaran atau promosi. Nah, sampai di sini harap dipahami bahwa bukan kita melarang untuk merekrut, mengajak, menjual, tapi kami bagaimana caranya agar teman-teman, terutama pemula, bisa menjalankan bisnis Metaforce ini dengan nyaman, ya. Bahkan dari kenyamanan rumah pun sekalipun menjangkau market yang tak terbatas. Oke. Nah, di sini apa sih produk utama Metaforce ini? Ini programnya atau produknya. Jadi artinya kita di sini ada produknya, ada yang dipasarkan, ya. Namanya juga pemasaran, artinya ada sesuatu yang harus kita jual atau kita transaksikan, yang mana sebenarnya produk utama dari Metaforce ini adalah program, ya. Nah, memang produk ini nggak nyata, ya. Produk ini nggak nyata. Kenapa? Karena dia dalam bentuk digital asset. Produk ini banyak, ya. Ada yang digital asset, ada yang memang bisa dipegang. Nah, pada umumnya orang mengerti tentang produk itu yang bisa dipegang secara nyata. Nah, kita bisa melihat pembuktian nyata digital asset yang berbentuk sesuatu yang bernilai tapi ada di dalam internet. Ya, banyak kasus seperti program-program pada umumnya, editing misalnya, software, atau mungkin pulsa, atau mungkin token listrik, itu semuanya ada nilainya tapi tidak bisa dipegang. Nah, kita ada pembuktian nyata aset digital yaitu berupa cryptocurrency misalnya, NFT, dan lain-lain. Itu adalah bagian dari digital asset yang mempunyai nilai tapi tidak bisa disentuh. Nah, sama seperti klasik. Klasik adalah sebuah program yang mana program ini sebenarnya matrix system yang ditemukan oleh Lado Oktanikov, ya, sebuah kecerdasan buatan, ya. Matrix system ini sebenarnya adalah kecerdasan buatan atau implementasi nyata sebuah karya Lado Oktanikov, cuma ditanamkan di dalam blockchain teknologi, sehingga ketika dikembangkan di dalam blockchain teknologi yang namanya smart contract, dia akan selalu ada di situ dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, sehingga dia berlaku untuk umum dengan banyak kelebihan mulai dari transparansinya, keadilannya, kekuatannya, dan lain-lain. Nah, artinya bisnis ini ketika matrik program ini ada 12 level dimasukkan ke dalam blockchain, dia menjadi sebuah produk digital, adalah sebuah aset digital yang mana sebenarnya itu adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk berbisnis. Berbisnis apa? Berbisnis Metaforce. Teman-teman ketika tidak membeli level program ini, teman-teman tidak bisa melakukan pengembangan bisnis Metaforce. Ya, membeli level program, teman-teman juga bisa memasarkan kembali. Dan hasil dari pemasaran itu sendiri, itu adalah 100%. Bukan bonus sponsor seperti dulu, yang mana prinsip pada bonus-bonus bisnis pemasaran dahulu adalah masih ada kategori oligarkinya, ya, kekuasaan terpusatnya. Buktinya apa? Ketika kita memasarkan bisnis dahulu, kita hanya dapat 10% misalnya, 20% bonus sponsornya. Nah, artinya market atau dana yang mengalir di sistemnya bisnis pada umumnya itu sekitar 50% aja untuk mitra. Ya, itu paling banyak. Bahkan rata-rata yang disalurkan ke sama mitra itu secara keseluruhan dana yang didapat itu untuk mitranya hanya 25%. 75%-nya masuk ke sentral. Kalau di Metaforce, aliran dananya, ya, aliran dananya dalam arti dana secara keseluruhan itu 100% itu ke mitra. Nah, artinya peluang uang di sini sangat banyak. Kalau di bisnis sentral aja kita bisa sukses dengan sirkulasi dana yang ada di market untuk para mitranya 25%, banyak mensukseskan orang, apalagi kalau aliran dana secara keseluruhan disalurkan ke mitra dengan bonus presentasi penjualan langsung, yaitu 100%. Nah, teman-teman harus menyadari inilah produknya yang kita pasarkan. Oke, produknya kita beli, kita pasarkan, dapat 100%. Selain dari itu, apa fungsionalnya? Ini adalah peluncuran awal ekosistem Metaforce. Pra-peluncuran. Produk ini atau level program yang kita beli sebenarnya akan memunculkan sumber-sumber uang. Dari mana aja?
Dengan membeli level program, kita akan mendapatkan distribusi cryptocurrency dari Metaverse sebagai alat transaksi yang akan dikembangkan ke depannya. Memang itu belum bernilai saat ini, tapi itu berpotensi bernilai, ya. Kemudian, apalagi pastinya dengan membeli level program, kita akan mendapatkan potensi passive income dari NFT royalty, ya. Apalagi akan mendapatkan sebuah potensi dari program-program yang akan diluncurkan seperti Metaverse, kemudian staking program, game blockchain, dan banyak lagi seluruh ekosistem produk blockchain. Tanpa matrix system, kita tidak akan bisa mendapatkan akses, mendapatkan potensi sumber uang dari produk-produk itu. Nah, itu sebenarnya. Artinya secara fungsional, produk ini lebih bermanfaat, artinya luar biasa fungsionalnya atau manfaatnya. Dan hebatnya lagi pada umumnya ketika kita membeli alat, ya, itu bisa karat, bisa expired, ya, bisa diambil kembali dalam arti dikuasai seseorang. Ini menariknya enggak. Kita membeli alat berupa program matrik permanen, nggak bisa karat, nggak bisa expired, selamanya selama jaringan internet ada di jaringan blockchain terus-menerus. Artinya sangat luar biasa dengan harga yang sangat minim. Marketnya pun besar seluruh dunia. Produk pada umumnya, kalau kita menciptakan produk-produk nyata, itu pada umumnya marketnya hanya terbatas, ya. Kalau bisa menembus internasional global itu sudah hebat. Dan itu sangat sulit. Nah, ini dengan produk seperti ini kita bisa menembus market lintas benua seluruh dunia. Nah, teman-teman, terkadang orang-orang tidak menyadari bahwa kehebatan dari produk ini sebenarnya luar biasa ketika dipahami. Walaupun hanya sebentuk digital asset yang hanya kita bisa akses melalui wallet digital atau DApp, desentralisasi application, tapi secara fungsional, secara market, ini cukup luas, cukup hebat, ya. Nah, jadi itu seperti itu pemahaman produknya, artinya ada produknya yang kita pasarkan. Kita masuk ke pemasaran matriks sistem. Teman-teman, pemasaran matriks sistem ini adalah aktivitas dan proses menciptakan market, ya, menciptakan tren bisnis, menyampaikan informasi, ya, kebutuhan atau peluang yang bernilai bagi masyarakat umum untuk menjadikan peluang bisnis. Oke. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan pelaku bisnis yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan untuk peluang perubahan diri sendiri dan orang lain. Jadi seperti itu, pemasaran matrik itu tujuannya itu. Jadi teman-teman harus memahami bahwa matriks sistem ini, ya, ini sangat dibutuhkan untuk pelaku network pada umumnya. Selama ini kita sebagai tim leader, sebagai pengembang, ya, malah kita yang berperan penting di lapangan membentuk market, membentuk tren, tapi pada umumnya kita tetap ditipu, walaupun kita mendapatkan keuntungan, tapi korbannya terlalu banyak, ya. Nah, jadi teman-teman terkadang kita tidak menyadari kita bisa sukses di suatu bisnis sentral, tapi pada prinsipnya sebenarnya kalau kita pelajari kita dikerjain. Karena kita dapatnya 10%. Dan kekuasaan penuh ada di mereka. Kalau mereka sudah berhasil mengumpulkan dana masyarakat, perusahaan mereka untung, udah dapat triliunan, buat apa lagi seperti itu. Nah, kita sebagai peluru di lapangan, sebagai pembentuk market, pembentuk tren, terkadang mengecewakan. Ya, yang seharusnya di angka 6-8 bulan kita mendapatkan uang besar, tapi ternyata sia-sia kerja keras kita. Nah, di sini menariknya itu bisa terjadi. Kita bisa melakukan penerapan komitmen dan konsisten. Walaupun pelan, ya, walaupun pelan, tapi continue, konsisten. Kita membangun sedikit juga akhirnya besar. Nggak perlu terlalu cepat, ya. Metaverse adalah bisnis yang perlu pendekatan, berproses. Ada yang 1 bulan hanya melakukan pemasaran dan belum berhasil, sudah mengeluh. Itu belum apa-apa dibandingkan dengan durasi yang tidak ditemukan di Metaverse. Titik akhirnya yang tidak ditemukan. Kalau dulu wajar 1 bulan kita mengembangkan bisnis tersebut, tidak menghasilkan, ya memang umur bisnis tersebut hanya 6 bulan. Kalau 1 bulan mengembangkan nggak berhasil, artinya sudah berapa waktu yang sudah terpotong. Kalau di bisnis Metaverse sudah berjalan 1 bulan,
dan belum kelihatan hasilnya, wajar, karena bisnisnya itu nggak ada titiknya seperti itu. Apa yang dikejar? Yang penting kita bangun prosesnya pelan-pelan, dan pada akhirnya juga akan besar. Pemikirannya harus seperti itu. Oke? Di sini saya akan menyampaikan 3 poin pemasaran matriks sistem, meliputi pertama di sini yang paling penting adalah promosi. Ya, promosi ini sangat penting, itu adalah bagian dari pemasaran, ya, atau tiangnya pemasaran, dan kemudian didukung oleh kampanye digital. Kampanye itu apa? Kampanye itu misalnya ada suatu kompetisi politik, biasanya kita mendukung seseorang atau politik tertentu, itu biasanya kita mendukung seseorang yang kita teriakkan atau yang kita munculkan pasti adalah kebaikannya, kelebihannya, buktinya, karyanya, seperti itu. Nah, begitu juga yang ada di Metaverse, kampanye digital Metaverse ini apa yang kita munculkan? Ketahanan sistemnya, anti-scam-nya, teknologinya, bisnis tanpa akhir, komitmen dan konsisten bisa diterapkan di sini. Nah, kita memunculkan kelebihan itu, gitu. Nah, itu yang dimaksudkan kampanye. Apakah di sana ada kita membahas tentang sistem di dalam kampanye bisnis? Di Metaverse enggak, kita hanya bercerita bisnis anti scam, tahan benturan, ya, misalnya seperti itu. Artinya kita menunjukkan, menyampaikan sesuatu bahwa bisnis ini ada kelebihannya. Nah, jadi di sana tidak juga kita langsung membuat bagi yang ingin bergabung, misalnya isi data ini enggak seperti itu. Kita hanya menyampaikan itu aja, kalimat-kalimat pendek yang sifatnya mendukung atau menyampaikan informasi bahwa ini ada kelebihannya. Kemudian pastinya informasi. Nah, informasi ini juga harus disampaikan, baik dari informasi ofisial, dalam hal teknologinya, sistemnya. Nah, itu adalah bagian dari promosi, bagian dari pemasaran yang sifatnya informasi. Informasi lebih ditekankan ketika orang-orang sudah bergabung, ya. Kalau promosi lebih menargetkan ke market. Kalau digital, kampanye digital itu lebih membuat tren, ya, seperti itu. Semakin banyak orang di power team, tim-tim ini bergerak secara masif mengkampanyekan bisnis Metaverse, tren akan terbentuk dari sini. Sehingga kalau tren terbentuk itu sebenarnya kita tinggal menunjukkan kita join Metaverse saja, orang udah bergabung. Kehebatan dari tren itu seperti itu. Misalnya kita jalan-jalan ngopi pakai kaos Metaverse seperti itu, nanti orang dekatin, langsung nanya bagaimana cara bergabung. Itu kalau udah tren. Nah, itulah tujuan kita. Nah, di dalam pemasaran ini kita tidak pernah bercerita tentang uang. Ya, dalam arti dapat bonusnya sekian, persentasenya sekian, ini enggak. Kita lebih ke manfaatnya, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang manfaat, ya maka uang akan datang. Ketika kita berbicara akan uang aja, maka manfaat akan hilang. Kenapa orang-orang tidak sukses di Metaverse? Karena di sininya itu uang aja. Sehingga ketika dia memikirkan uang bonus 100%, bagaimana caranya aku harus closing si A, nanti dia beli level aku dapat bonus 100%, kemudian nggak jadi closing, marah-marah, akhirnya emosional, dan berantakan akhirnya. Nah, itu kenapa? Karena faktor uang. Nah, itu yang sulit dirubah di dalam bisnis apapun. Ketika bisnis itu dilandaskan dengan uang semata, bisnis apapun akan hancur. Nah, bisnis itu adalah manfaat. Ciptakan manfaat itu. Uang itu akan nyusul ketika manfaatnya jelas. Manfaatnya bisa kita sampaikan. Makanya di dalam pengembangan bisnis Metaverse, pendekatannya bukan lagi ke uang semata, tapi kita lebih memberikan solusi. Ini bisnis, ya, yang sebenarnya. Ketika kita selama ini menjalankan bisnis yang salah, sering ditipu, ini ada bisnis yang tidak ada potensi menipunya. Artinya lebih ke solusi, lebih ke manfaat. Penekanannya di situ, ya. Jadi ini adalah 3 poin: promosi, kampanye digital, informasi. Oke, teman-teman. Sekarang mungkin kita bingung di mana harus berpromosi. Tempat melakukan pemasaran atau promosi itu ada banyak. Terutama yang menarik itu adalah di media sosial. Ada banyak, Facebook, Instagram, email, dan macam-macam. Dan ini hebatnya, kita bisa mendapatkan fasilitas gratis. Bahkan ada juga yang berbayar
menargetkan market-market tertentu. Ini bisa dimanfaatkan secara gratis dan bisa dilakukan dari kenyamanan rumah. Nggak perlu harus bawa produk, nggak perlu harus duduk membuang waktu keluar kota, nggak perlu membuka seminar besar-besaran, hasilnya sama aja. Oke, hasilnya sama aja dengan pola ini, ya. Sebanyak sekali yang kelebihan dari menjalankan bisnis pemasaran ke online digital. Ada beberapa kasus contoh pemasaran itu dilakukan di media TV dengan cara sponsor berbayar, dan itu saya rasa tidak mungkin ya, dalam arti karena memang dana yang dikeluarkan untuk mengalokasikan iklan di media TV itu sangat besar, dan itu pun dengan kapasitas bisnis seperti ini itu efektivitasnya kurang, ya. Kemudian bisa juga menggunakan media koran seperti itu, misalnya gaya-gaya lama dulu itu media pemasarannya itu koran. Ada kolom pemasarannya di koran itu yang bisa kita manfaatkan space-nya, kita bayar dengan biaya tertentu, itu adalah pemasaran sebenarnya. Tapi itu pada umumnya dilakukan dahulu. Ya, dulu pemasaran itu dilakukan di sini, di koran, di TV. Nah, sekarang pemasaran itu dilakukan di media sosial, digital online. Nah, kemudian offline, pemasaran seperti apa? Pemasaran di offline itu bahkan banyak, ya. Ini termasuk adalah pemasaran. Kita menyampaikan informasi di suatu baliho tertentu, atau mungkin di spanduk di depan rumah, atau mungkin memasang stiker di mobil, atau mungkin memasang stiker di motor, memakai baju, memakai topi, pin, dan lain-lain, itu sebenarnya adalah pemasaran. Oke. Nah, artinya secara pemasaran sebenarnya gampang banget dilakukan, terutama yang digital online. Oke. Nah, teman-teman harus paham dan mulai menyadari bahwa ini bisnis mudah. Tinggal kita melakukan pemasaran. Yang sulit itu adalah pemikiran kita, ya. Pola pikir kita yang paling sulit dikontrol, karena bisnis itu tanpa motivasi, tanpa ilmu mindset, tanpa ilmu psikologi, bisnisnya nggak akan tahan. Makanya kita tidak henti-hentinya memotivasi, yang menyadarkan gitu, seperti itu. Berarti ada beberapa kalimat yang sering kita sampaikan memang menyakitkan, tapi itu adalah fakta. Tujuannya apa? Supaya kita menyadari, agar kita terbentuk pemikiran yang benar di dalam pengembangan bisnis. Bagaimana kita bisa merubah yang mana tertanam mindset di bisnis-bisnis sebelumnya, bahwa kita di dalam bisnis sesuatu itu hanya duduk diam dapat duit, duduk diam bisa kaya. Nah, mindset-mindset yang merusak itu sebenarnya sudah tertanam di imajinasi kita. Karena kenapa? Karena kita terlalu sering mengikuti seminar-seminar yang berpotensi meracuni mindset yang salah. Nah, itu harus dibentuk lagi, harus diriset lagi, ditanamkan dengan pemahaman-pemahaman yang baru, pemahaman-pemahaman yang benar dan sesuai dengan fakta. Oke. Kemudian, hasil dari pemasaran itu kita bisa melihat di mana titik uangnya. Uangnya itu bahkan di paling akhir, ya. Hasil dari pemasaran itu pertama, ketika kita melakukan pemasaran, itu dilihat oleh target market. Itu hasil nyatanya itu. Memang kita tidak mengetahui, mungkin kita melakukan postingan di media sosial, tidak ada yang ngeklik, tidak ada yang mengatakan oke, tapi sebenarnya itu ada mungkin 100 atau bahkan 200, 300 lebih orang yang telah melihat, dan itu adalah target market yang tidak kita sadari. Mereka akan mengawasi itu. Setelah mereka melihat, mereka akan terus mengawasi. Satu kali mereka melihat promosi kita atau pemasaran kita dilewatin. 2 kali dilewatin, mungkin ke yang 10 baru dia merespon, maka dia akan menghubungi dan akan terhubung dengan calon mitra. Artinya bisa kita melihat bahwa pemasaran itu tujuan pertamanya yang kita dapat hasilnya adalah terhubung dulu, kita dihubungi dulu. Nah, ketika seseorang menghubungi atau terhubung, artinya market itu terfilter. Berbeda kasus kalau saya menargetkan si A, si B, supaya bergabung di Metaverse, mau saya cerita apapun, kalau dia nggak bergabung, nggak akan bergabung. Karena marketnya belum terfilter. Saya cerita bisnis ini hebat, ini mendapatkan ratusan juta, miliaran, nggak akan bergabung. Yakin.
Nah, itulah fungsi dari pemasaran itu, untuk memfilter market ini. Sehingga ketika terhubung sebenarnya presentasinya, ketertarikannya itu sudah ada presentasi di dalam seseorang atau target market kita itu. Minimal 10-20% dia tertarik dengan apa yang kita sampaikan dalam promosi atau pemasaran kita. Nah, setelah market terfilter dengan pola seperti itu, kita udah mendapatkan database. Database itu apa? Adalah sebuah kontak yang mana itu adalah aset sebenarnya yang bisa kita kelola, ya. Database tersebut mungkin bisa kita alokasikan di suatu grup khusus, grup calon mitra, kemudian kita update terus-menerus di situ, menyampaikan informasi, presentasi WhatsApp grup setiap minggu 1 kali, misalnya seperti itu. Nah, target marketnya udah jelas, orang-orang yang tertarik dengan Metaverse. Tingkat closingnya lebih mudah dibandingkan kita menargetkan si A, si B, seperti itu. Bahkan terkadang kalau kita menargetkan seseorang, malah jadi kesal dibuatnya. Bahkan mereka tidak pernah menurunkan ego gitu. Mereka selalu menjatuhkan mental kita. Kalau kita kuat mental, professional network biasanya bisa mengembangkan dengan pola seperti itu. Karena secara mental sudah dididik atas penolakan itu sendiri. Tapi pemula itu nggak bisa, makanya kita perlu lakukan penerapan pemasaran ini. Nah, setelah itu database, kemudian pastinya kita mendapatkan target market, ya. Target market dapat, nanti pada akhirnya closing. Setelah closing terjadilah yang namanya partner bisnis. Karena sebenarnya di Metaverse ini hubungannya bukan antara upline dan downline. Ini lebih ke mitra. Karena posisinya sama. Ya, jadi artinya di sini itu tidak ada potensi bahwa upline itu selalu di atas dalam potensi pemahaman, dalam potensi income, itu semuanya bisa disalib. Maka tidak ada yang pintar di dalam pengembangan Metaverse, semuanya sama. Tinggal mana yang ingin menekuni, mana yang ingin belajar, mana yang ingin melakukan, maka akan kelihatan. Nah, di dalam pengembangan bisnis ini lebih ke partner, ya. Ketika ada partner kita yang ingin bergabung, ya kita harus bekerja sama. Karena pada prinsipnya kita sama-sama memasarkan. Ketika kita mendapatkan satu partner, dia membeli level program dari kita, level program itu adalah alat bisnis, kita harus mengajarkan bagaimana caranya dia menjalankan atau mendapatkan uang dari matrik level yang dia beli, seperti itu. Nah, dengan adanya pola seperti itu, hubungan adalah partner, terjadilah yang namanya duplikasi. Kekuatan duplikasi itulah sebenarnya uang besarnya. Karena semua orang adalah sama. Semua orang di produk matrik itu sama statusnya. Dia harus memasarkan 6 level program untuk S6, 3 level program untuk S3. Kalau semuanya sudah terisi penuh, artinya sudah dipasarkan semua, dia membutuhkan 6 atau cycle berikutnya atau siklus berikutnya untuk dipasarkan kembali. Maka sistem akan memerintahkan untuk membeli lagi kepada kita selaku partner upline-nya. Polanya hanya itu. Oke. Kelebihan pengembangan dengan sistem pemasaran. Pertama, orang akan datang dengan sendirinya. Jadi kita tidak mencari orang, tidak merekrut orang, orang yang malah datang, kan lucu. Di dalam bisnis pemasaran atau network pada umumnya orang takut mencari orang karena orang nggak pede berbicara, ya nggak bisa menjelaskan presentasinya. Nah, di sini orang yang datang kepada kita menghubungi, ya, kenalan, menanyakan tentang Metaverse, jawab semampu kita, nggak bisa jawab, tanyakan kepada yang bisa, nanti baru kasih tahu lagi. Polanya seperti itu aja. Kemudian ada yang tidak disadari, dengan pola pemasaran ini sebenarnya target marketnya itu sangat luas. Kalau saya memasarkan Metaverse dengan metode merekrut atau menjual, seberapa banyak teman yang saya punya, seberapa banyak phone book saya. Tapi kalau dengan menggunakan target market pemasaran ini, targetnya lintas benua. Bahkan saya bisa memasarkan di negara-negara lain ketika saya merasa mampu dalam menjelaskan misalnya bahasa Cina, saya mampu menjelaskan, saya bisa menargetkan pemasaran di negara mereka. Jadi tergantung dari kemampuan ilmu kita, sehingga kita bisa menggapai market-market tertentu. Kalau teman-teman di Power Team familiar dalam bahasa Inggris, dalam hal untuk tanya jawab, persiapan tanya jawabnya,
teman-teman bisa melakukan pemasaran ke negara-negara lain dengan menargetkan grup-grup cryptocurrency dunia sebagai sarana atau saluran pemasaran. Sampaikan informasi di situ, kampanyekan di grup tersebut. Seperti itu. Kemudian mudah dilakukan dimanapun bisa. Jadi teman-teman kalau memang sibuk bekerja, ya masih bisa melakukan bisnis ini dengan metode pemasaran. Kalau memang lagi tidur-tiduran di rumah, malas keluar rumah, bisa juga melakukan metode dengan pola pemasaran. Jadi tidak ada yang sulit di dalam pemasaran. Bisa dilakukan dari manapun, ya kita tinggal menyampaikan sesuatu, dan hebatnya lagi, di dalam pemasaran Metaverse ini properti pemasarannya itu sudah ada semua. Ya, terutama kita dari Power Team memang memaksimalkan properti untuk pemasaran itu sendiri. Bahkan sehari itu kalau saya mau meluncurkan properti pemasaran itu, 20 sehari itu nggak kemana. Cuman mampu nggak teman-teman menyebar itu semua. Nah, makanya terkadang itu kita tahan-tahan untuk memberikan properti promosi, baik itu copywriting, video, gambar, itu sebenarnya properti yang seharusnya teman-teman dapatkan dari kami disimpan di database masing-masing. Hari ini disampaikan, mungkin 1 bulan bisa digunakan lagi sebagai properti pemasaran. Nggak ada susahnya seperti itu, nggak ada mikirnya. Semuanya sudah bisa dijalankan oleh siapapun, bahkan pemula pun bisa. Ya, jadi materi atau properti yang sifatnya tujuan untuk pemasaran di Metaverse ini bisa dibilang nggak ada habisnya, karena ini bisnisnya luas kategorinya. Ya, memang kita memasarkan matriks sistem untuk saat ini, sumber uangnya di situ, tapi dari matriks sistem itu sendiri kita sudah banyak bercerita, menyampaikan kelebihannya. Banyak yang kita ceritakan sumber uangnya bahkan. Artinya daya tarik yang harus disampaikan itu di dalam Metaverse, yang harus kita informasikan itu nggak habis-habisnya. Coba perhatikan, tidak pernah kita kehabisan materi menyampaikan alasan apapun di Metaverse. Ya, menunjukkan kelebihan apapun di Metaverse, nggak ada habis-habisnya. Bahkan properti promosi yang kita sampaikan terkadang itu berbeda setiap hari. Artinya apa? Bisnis ini hebat. Ya, bisnis ini luas, secara umum bisa dilakukan ke pengembangan. Kita bisa menyentuh market-market orang yang capek kena scam, orang-orang yang ingin berubah hidupnya, orang-orang kaya misalnya yang ingin menciptakan sebuah peluang bisnis kepada orang lain, bisa di sini menyentuh market itu. Mungkin orang-orang kaya harus menciptakan peluang kepada orang lain, dia harus membangun perusahaan dulu dengan modal 1 miliar dan dengan persentase karyawan misalnya 200 orang. Baru dia bisa menciptakan peluang. Tapi di sini, dengan modal puluhan juta, dia bisa menciptakan peluang kepada orang lain. Dia bisa menciptakan peluang bisnis. Salah satu contoh kasusnya seperti itu polanya. Jadi teman-teman harus pandai menganalisa market. Dari interaksi antara si A dan si B, komunikasi kita sudah tahu, orang ini adalah pemula. Orang ini paham kripto, orang ini adalah ego, orang ini adalah negatif, insting naluri bisnis itu harusnya ada. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau memang bisnis ini serius, teman-teman bisa menguasai itu gitu. Kita berbicara sama seseorang aja, interaksi di dalam komunikasi WhatsApp, kita bisa tahu arahnya kemana. Ketika ada seseorang menanyakan, kok bonus saya belum turun, seperti itu. Kenapa bang? Seperti itu. Itu artinya dia dikerjain sama upline-nya. Dari situ harusnya kita udah paham. Nah, kalau kita nggak tahu sistem Metaverse, mana bisa kita menyimpulkan itu gitu. Saya seharusnya bulan ini dapat sekian, kok hari ini nggak dapat. Orang mengeluh. Ya pasti ada yang salah. Pasti ada kesalahan yang dilakukan oleh upline-nya. Dari situ kita bisa menyimpulkan. Tapi kalau kita tidak memahami secara dasar bisnis ini, ya kita tidak bisa menyimpulkan hal-hal kasar seperti itu. Kemudian saya lanjut, hemat waktu dan biaya. Ya, dengan metode pemasaran, teman-teman, waktunya bisa dibilang hemat sekali. Bahkan banyak sekali di Metaverse ini orang yang sambil kerja bisa menjalankan bisnis ini dan berhasil. Ya, guru seperti itu, karyawan swasta bisa.
ya. Semua orang bisa, pengusaha dalam arti usaha sesuatu bisa sambil menjalankan bisnis ini. Dan pekerjaan utamanya bisa juga berjalan. Waktunya hemat, bisa dilakukan dimanapun, biayanya pun nggak mahal. Ya, artinya bisa hemat, bisa dijalankan melalui handphone masing-masing. Bisa dilakukan oleh siapapun. Sukses di sini bukan hanya general network, bukan. Karena kalau kita berbicara tentang bisnis pada umumnya, di dalam bisnis selama ini yang sukses itu aja. Siapa itu aja? Itu orang yang dekat sama ownernya biasanya itu sukses. Investor awal itu sukses. Kemudian memang orang yang sudah banyak followernya itu sukses. Kemudian stokisnya itu biasanya sukses, cepat dapat mobil. Nah, kalau di sini adil gitu. Bisa dilakukan oleh siapapun. Kehebatannya di situ. Teman-teman, di dalam bisnis pada umumnya, orang-orang sukses itu adalah target perusahaan. Kenapa? Saya pernah disukseskan oleh suatu perusahaan development network. Karena sebagai testimoni supaya dana dari masyarakat itu cepat ngalir. Saya nggak heran orang-orang dapat duit, tapi statusnya ponder. Saya nggak heran orang-orang itu dapat mobil, tapi statusnya stokis. Nah, yang kita inginkan itu adalah keadilan di dalam bisnis. Makanya desentralisasi itu adalah kebebasan seperti itu. Ini adalah bisnis yang bebas, yang tidak ada kekuasaan oligarki tertentu, kekuasaan tertentu di dalam sistem atau kontrol dananya. Sehingga ini adalah bisnis individu. Mindset kita adalah owner, kita yang punya bisnis, bukan menjalankan bisnis orang lain. Oke? Lakukan bisnis pemasaran ini setiap hari. Komitmen, konsisten, fokus. Prosesnya ada di sini. Ya. Prosesnya ada di sini. Ketika teman-teman melakukan ini, maka akan mendapatkan proses. Ya, pertama akan memunculkan insting naluri bisnisnya semakin tajam. Bahkan teman-teman bisa memahami psikologi seseorang dari interaksi percakapan. Ketika proses ini terus dilakukan, tapi komitmen, konsisten, dan fokus. Jangan menjalankan bisnis sama-sama bisnis pemasaran, tapi ada 5. Itu namanya nggak fokus. Bisa kita kerja, bisa kita melakukan pemasaran, itu namanya fokus, karena itu berbeda pemahaman atau pola pengembangan. Kalau menjalankan sistem sampai 5, semuanya bisnis pemasaran, yang mana satu yang mau dikembangkan. Tapi kalau yang satu bekerja, menjalankan Metaverse masih oke. Satu buka usaha sambil menjalankan bisnis pemasaran Metaverse masih oke. Nah, itu yang jangan sampai salah paham, fokus itu seperti itu. Oke. Nah, di sini Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia. Teman-teman, kita sudah menyiapkan banyak materi. Bahkan materi ini saya rasa tidak bisa dipelajari, bahkan sangat berat dipelajari karena banyaknya. Ya, karena luasnya bisnis ini. Karena banyak sekali yang ingin kami sampaikan di bisnis Metaverse ini. Kalau kami sampaikan secara keseluruhan, materinya itu nggak habis-habis. Makanya ini adalah bisnis yang perlu pendekatan. Kita memahami sedikit demi sedikit, tapi pada akhirnya nanti kita semakin tajam di dalam pengembangan bisnis ini. Ya, di sini kita menyiapkan YouTube channel Power Team Indonesia untuk umum. Ada channel pribadi saya juga. Ada juga Telegram Group, WAG, edukasi akademinya. Kemudian Power Team Leader tersebar di seluruh Indonesia bahkan dunia. Metaverse Indonesia Group, Facebook, dan di sini teman-teman bisa melakukan pemasaran. Ini adalah saluran pemasaran Power Team Indonesia. Untuk masuk di dalam mempromosikan suatu bisnis atau bisnis Metaverse, di sini ada proteksi. Ya, biasanya kita akan meloloskan promosi-promosi di dalam online di saluran pemasaran ini biasanya yang mempunyai ciri-ciri akademi atau Power Team Indonesia akan kita masukkan. Nah, sebenarnya memang kita harus ada yang namanya saluran pemasaran. Bisa saluran pemasaran itu dibuat oleh orang lain dan kita melakukan pemasaran di situ. Bisa juga saluran pemasaran itu kita bangun sendiri, tapi membutuhkan proses. Itu kan database 10,4 ribu ini nggak bisa satu hari. Karena ini adalah database. Nah, semua ini harus dibangun. 7.800
7.890 subscribe. Ini sebenarnya database. Ini 1.455 sebenarnya database. Apakah bisa ini satu hari? Nggak bisa. Ketika dimasukin Telegram 1.455 dalam satu hari, langsung di-ban. Nah, artinya semuanya berproses. Bisnis adalah proses, artinya harus dibangun. Terima kasih, itu adalah materi malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, murni semua yang kita sampaikan dari hati untuk penciptaan peluang, untuk manfaat. Ya, teman-teman sadari apa yang kita sampaikan adalah untuk sebuah manfaat. Dan harapannya ini menjadi materi untuk menumbuhkan insting naluri bisnis, terutama bagi yang pemula di bisnis ini. Dan saya mohon maaf jika ada salah penyampaian, lebih dan kurang. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Thank you.